Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nursyam, mahasiswi S1 Farmasi Universitas Megarizky Makassar dari kelas I angkatan 2019 dengan NIM B1A119334. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan resum dari mata kuliah Kimia Fisika, yaitu materi 1. Materi dan energi, 2. SPU atau sistem periode unsur, 3. Ikatan ion, 4. Ikatan kovalen, 5. Ikatan van der Waals, 6. Ikatan hidrogen dan logam. Sebelum membahas poin-poin materi ini, sebaiknya kita harus mengetahui dulu apa itu kimia fisika. Kimia fisika adalah ilmu yang mempelajari fenomena mikroskopik, atom, subatom, dan partikel-partikel, sistem dan proses kimia berdasarkan prinsip-prinsip konsep fisika. Dengan bidang khusus, termodinamika kimia, kimia kuantum, dan kinetika. Kimia fisika banyak menggunakan konsep-konsep prinsip fisika klasik seperti energi, entropi, suhu, tekanan, tegangan permukaan, viskositas, hukum Coulomb, interaksi dipol, fisika kuantum seperti foton, bilangan kuantum, spin, kebolehjadian, prinsip ketidakpastian, maupun mekanika statistik seperti partisi, distribusi Boltzmann. Bagian penting ilmu ini adalah termodinamika kimia, kinetika kimia, kimia kuantum, elektrokimia, kimia permukaan, dan kimia padatan, dan spektroskopika. Saya akan membahas materi poin pertama, yaitu materi dan energi. Yang pertama, pengertian dari materi. Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan ruang. Wujud zat ada 3, yaitu 1 padat, 2 cair, 3 gas. Massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam zat. Massa suatu benda selalu tetap dimanapun benda itu berada. Adapun perubahan materi, seperti perubahan fisika seperti yang ada di atas ini, contohnya seperti lilin meleleh, pelarutan garam. Perubahan kimia, seperti kayu atau kertas dibakar berubah menjadi debu, atau besi berkarat, nasi menjadi basi. Itulah semua perubahan kimia. Pengertian dari perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanya bentuk dan wujud materi. Perubahan kimia atau reaksi kimia yaitu perubahan yang menghasilkan materi baru. Ciri-ciri perubahan fisika: 1. Perubahan bersifat sementara. 2. Tidak menghasilkan zat baru atau partikel penyusun sama. 3. Yang berubah hanya wujud dan ukuran zat atau gas menjadi air dan sebaliknya, air menjadi padat dan sebaliknya. Klasifikasi materi: 1. Setiap materi merupakan zat murni atau campuran. 2. Suatu materi yang berupa zat adalah unsur dan senyawa. 3. Bila materi berupa campuran, maka materi ini akan bersifat homogen dan heterogen. 4. Perubahan antara unsur dan senyawa kimiawi. Selanjutnya, perubahan antara zat dan campuran fisika. Kedua, energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu objek memiliki energi jika dapat menyebabkan perubahan sesuatu. Energi berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang berbeda. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Contohnya, energi mekanik berubah menjadi energi listrik. Kedua, energi listrik berubah menjadi energi bunyi. 3. Energi kimia berubah menjadi energi listrik.
Poin yang kedua yaitu SPU atau sistem periodik unsur. Perkembangan penyusunan unsur. Menurut triade Dobereiner, John W. Dobereiner adalah orang pertama yang menemukan adanya hubungan antara sifat unsur dan massa atom relatif. Pada tahun 1817, dia memasukkan unsur tersebut ke dalam 3 kelompok unsur atau triad yang memiliki sifat sama. Tabel periodik menurut Dobereiner seperti ini. Kelompok 3 unsur ini disebut triade. Daftar Mendeleev, Lothar Meyer, dan Dmitri Ivanovich Mendeleev menemukan hubungan yang lebih terperinci antara massa atom relatif dengan sifat unsur. Pada tahun 1869, Mendeleev berhasil menyusun suatu daftar terdiri dari 65 unsur kimia untuk menyusun daftar-daftar unsur-unsur. Sistem periodik modern. Sistem periodik modern disusun berdasarkan hukum periodik modern yang menyatakan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Itu sebabnya tabel unsur-unsur tersebut dinamai tabel periodik. Sifat-sifat unsur dalam sistem periodik unsur ada 3, yaitu 1. Jari-jari atom, 2. Energi ionisasi, 3. Afinitas elektron. Poin ketiga yaitu ikatan ion. Pengertian ikatan ion. Ikatan ionik adalah sebuah gaya elektrostatik yang mempersatukan ion-ion dalam suatu senyawa ionik. Ikatan ion adalah gaya tarik-menarik antara dua ion yang berlawanan muatan yang terbentuk melalui perpindahan elektron. Sifat-sifat ikatan ion ada 3, yaitu 1. Bersifat polar sehingga larut dalam pelarut polar. 3. Memiliki titik leleh yang tinggi. 3. Baik larutan maupun lelehnya bersifat elektrolit. Adapun pembentukan ikatan ion. Pembentukan ikatan ionik dilakukan dengan cara transfer elektron. Ikatan ion timbul sebagai akibat dari gaya tarik-menarik antara ion yang bermuatan positif dan ion yang bermuatan negatif yang menghasilkan karena perpindahan elektron. Poin keempat yaitu ikatan kovalen. Pengertian ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk dari overlap dua buah orbital yang masing-masing berisi 1 elektron. Ikatan kovalen diusulkan pertama kali sekitar tahun 1916. 2 kimiawan Amerika, Gilbert Nelson Lewis dan Irving Langmuir, secara independen menjelaskan apa yang tidak terjelaskan oleh teori Kosel dengan memperluasnya untuk molekul non-polar. Titik krusial teori mereka adalah penggunaan bersama elektron oleh 2 atom sebagai cara untuk mendapatkan kulit terluar yang diisi penuh elektron. Pembentukan ikatan kovalen digambarkan dengan struktur Lewis sebagaimana peranan elektron valensi dalam membentuk ikatan. Gabungan atom-atom melalui ikatan kovalen akan membentuk molekul. Pembentukan ikatan kovalen dengan cara pemakaian ikatan kovalen bersama pasangan elektron tersebut harus sesuai dengan konfigurasi elektron pada unsur gas mulia, yaitu 8 elektron kecuali He berjumlah 2 elektron. Ikatan kovalen umumnya terjadi antara atom-atom unsur non-logam bisa sejenis, contohnya H2, N2, O2, Ci2, F2, Dr2, I2, dan berbeda jenis. Senyawa hanya mengandung ikatan kovalen disebut senyawa kovalen berdasarkan lambang titik Lewis. Dapat dibuat struktur Lewis atau rumus Lewis.
Struktur Lewis adalah penggambaran ikatan kovalen yang menggunakan lambang titik Lewis di mana PEI dinyatakan dengan satu garis atau sepasang titik yang diletakkan di antara kedua atom, dan PEB dinyatakan dengan titik-titik pada masing-masing atom. Dalam menuliskan struktur Lewis, aturan penulisan Lewis: 1. Semua elektron valensi ditunjukkan dengan titik di sekitar atomnya. 2. Satu ikatan. Dalam hal ini, ikatan tunggal antara dua atom dibentuk dengan penggunaan bersama dua elektron atau satu elektron dari masing-masing atom. 3. Satu garis sebagai ganti. Pasangan titik sering digunakan untuk menunjukkan pasangan elektron ikatan. 4. Elektron yang tidak digunakan untuk ikatan tetap sebagai elektron bebas. Titik-titik tetap digunakan untuk menyimbolkan pasangan elektron bebas. 5. Kecuali untuk atom hidrogen atau yang akan memiliki dua elektron, bila berikatan, atom umumnya akan memiliki 8 elektron untuk memenuhi aturan oktet. Adapun ciri-ciri kovalen nonpolar dan ciri-ciri senyawa nonpolar. Ciri-ciri senyawa kovalen nonpolar. Adapun ciri-ciri ikatan kovalen nonpolar: 1. Senyawa tersebut terbentuk dari unsur sejenis. 2. Jika dari unsur tidak sama tetapi simetris, maka nonpolar. 3. Tidak ada pasangan elektron bebas pada atom pusat. Ciri-ciri senyawa nonpolar: 1. Tidak larut dalam air dan senyawa polar lain. 2. Tidak memiliki kutub dan akibat meratanya distribusi elektron. 3. Tidak memiliki pasangan elektron bebas bila bentuk molekul diketahui atau memiliki keelektronegatifan sama. Poin kelima yaitu ikatan van der Waals. Baik, pengertian dari Waals ialah gaya tarik-menarik antara atom atau molekul, di mana gaya ini relatif jauh lebih lemah dibandingkan gaya yang timbul karena ikatan valensi, dan besarnya gaya ini ialah 10-7 kali jarak antara atom-atom. Atau gaya van der Waals dalam ilmu kimia merujuk pada jenis tertentu gaya antar molekul. Istilah ini pada awalnya merujuk pada semua jenis gaya antar molekul dan hingga saat ini masih kadang digunakan dalam pengertian tersebut, tetapi saat ini lebih umum merujuk pada gaya-gaya yang timbul dari polarisasi molekul menjadi dipol. Gaya van der Waals terjadi akibat interaksi antara molekul-molekul nonpolar atau gaya London antara molekul-molekul polar, atau gaya dipol atau antara molekul nonpolar dengan molekul polar, atau gaya dipol terinduksi. Gaya van der Waals dahulu dipakai untuk menunjukkan semua jenis gaya tarik-menarik antar molekul, namun kini merujuk pada gaya-gaya timbul dari polarisasi molekul yang terlemah menjadi dipole seketika. Pada saat tertentu, molekul-molekul dapat berada dalam fase dipole seketika ketika salah satu muatan negatif berada di sisi tertentu. Dalam keadaan dipol ini, molekul dapat menarik atau menolak elektron lain dan menyebabkan atom lain menjadi dipole. Gaya tarik-menarik muncul sesaat ini merupakan gaya van der Waals. Contoh gaya van der Waals terdapat pada senyawa hidrokarbon. Misalnya, pada senyawa CH4, perbedaan keelektronegatifan C 2,5 dengan H 2,1 sangat kecil, yaitu sebesar 0,4. Senyawa-senyawa yang mempunyai ikatan van der Waals akan mempunyai titik didih sangat rendah. Contoh gaya van der Waals terdapat pada senyawa hidrokarbon, misalnya pada senyawa CH4, perbedaan keelektronegatifan
C 2,5 dengan H 2,1 sangat kecil, yaitu sebesar 0,4. Senyawa-senyawa yang mempunyai ikatan van der Waals akan mempunyai titik didih sangat rendah, tetapi dengan bertambahnya Nr, ikatan akan makin kuat sehingga titik didih lebih tinggi. Contohnya titik didih C4H10, C3H8, C2H6, CH4. Contoh lainnya terdapat pada Br2 dan I2. Br2 berwujud cair tetapi mudah menguap, dan I2 berwujud gas tetapi mudah menyublim. Klasifikasi gaya van der Waals dapat dibagi berdasarkan jenis kepolaran molekulnya, yaitu 1. Interaksi ion dipol, 2. Interaksi dipol-dipol, 3. Interaksi ion dipol, 4. Interaksi dipol-dipol, 5. Interaksi dipol terinduksi dipol. Pengertian dari interaksi ion dipol: gaya antar molekul ini terjadi antara ion dan senyawa kovalen polar. Ketika dilarutkan dalam senyawa kovalen polar, senyawa ion akan terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif. 2. Interaksi dipol-dipol merupakan interaksi antara sesama molekul polar atau dipol. Interaksi ini terjadi antara ekor dan kepala, di mana jika berlawanan kutub maka akan tarik-menarik dan sebaliknya. 3. Interaksi ion dipol transduksi. Terinduksi interaksi ion dipol terinduksi merupakan interaksi antara aksi ion dengan dipol terinduksi. Dipol terinduksi merupakan molekul netral yang menjadi dipol akibat terjadi akibat molekul netral yang menjadi dipol akibat induksi partikel bermuatan yang berada di dekatnya. Partikel penginduksi tersebut dapat berupa ion atau dipol lain, di mana kemampuan menginduksi ion lebih besar daripada kemampuan menginduksi dipol. Karena muatan ion yang juga jauh lebih besar, interaksi ini relatif lemah karena kepolaran molekul terinduksi relatif kecil. Interaksi dipol-dipol transduksi. Suatu molekul polar yang berdekatan dengan molekul nonpolar akan dapat menginduksi molekul nonpolar. Akibatnya, molekul nonpolar memiliki dipol terinduksi. Dipol dari molekul polar akan saling tarik-menarik dengan dipol terinduksi dari molekul nonpolar. 5. Interaksi dipol terinduksi dipol transduksi. Mekanisme terjadinya interaksi dipol terinduksi pasangan elektron suatu molekul, baik yang bebas maupun yang terikat selalu bergerak mengelilingi inti elektron. Yang bergerak dapat mengimbas atau menginduksi sesaat pada tetangga, sehingga molekul tetangga menjadi polar terinduksi. Sesaat molekul ini pula dapat menginduksi molekul tetangga lainnya, sehingga terbentuk molekul-molekul dipol sesaat. Fakta yang menunjukkan adanya gaya van der Waals. Banyak bukti menunjukkan bahwa ada gaya tarik antara molekul. Contohnya seperti ini yang di atas. Faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals. Gaya London ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 1. Jumlah elektron dalam atom atau molekul makin besar, ukuran atom atau molekul, makin besar jumlah elektron sehingga makin jauh pula elektron terluar dari inti dan makin mudah awan elektron terpolarisasi, serta semakin besar gaya dispersi. 2. Bentuk molekul-molekul yang memanjang atau tidak bulat lebih mudah menjadi dipol dibandingkan dengan molekul yang bulat, sehingga gaya dispersi Londonnya akan semakin besar. Poin ke-6 yaitu ikatan hidrogen dan logam. Pengertian ikatan logam.
Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak yang dihasilkan oleh elektron valensi masing-masing logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terjadi antara atom logam dengan 8 atau 12 logam yang lainnya. Misalnya, ikatan antara logam Na dengan 8 logam Na yang lainnya. Adapun sifat-sifat logam yaitu 1. Logam dapat ditempah, dapat dibengkokkan, direntangkan dan tidak rapuh. Sifat mengkilap, daya hantar listrik, daya hantar panas, titik gidih dan titik leleh tinggi. Klasifikasi ikatan logam. Klasifikasi ikatan logam menurut golongannya adalah 1. Ikatan logam pada unsur transisi. 2. Ikatan logam pada unsur golongan utama. Menurut unsur penyusunnya dibagi menjadi 2, yaitu 1. Ikatan logam antar unsur sejenis. 2. Ikatan logam antar unsur yang berbeda jenis atau alloy. Contoh-contoh ikatan logam. Ikatan logam natrium. Natrium memiliki konfigurasi elektron. Tiap atom natrium tersentuh oleh 8 atom natrium yang lainnya dan terjadi pembagian atau sharing atom tengah dan orbital 3s di semua 8 atom yang lainnya, dan tiap atom yang 8 ini disentuh oleh 8 atom natrium lainnya secara terus-menerus hingga diperoleh seluruh atom dalam bongkahan natrium. 2. Ikatan logam magnesium. Ikatan logam magnesium lebih kuat dan titik leleh juga tinggi dibanding dengan ikatan logam pada natrium. Itulah penjelasan dari saya untuk memenuhi tugas MIP Kimia Fisika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.